teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai kingdom fungi. Nah, seperti apa kingdom fungi itu? Mari kita pelajari. Dalam kehidupan kita sehari-hari, jamur itu banyak kita kenal ya, dalam masakan ya, kemudian dalam snack. Misalnya ini di sebuah resto di Yogyakarta, ini dia menjual banyak makanan, misalnya seperti rendang, tongseng, sate, tapi semuanya berasal dari jamur bahannya. Ada juga berita mengenai jamur yang ternyata itu merupakan jamur yang mengandung bahan narkotika. Bagi siapa yang mengkonsumsi, mengedarkan, memperjualbelikan jamur ini, itu masuk dalam kategori pelanggaran karena menggunakan narkotika. Dalam kehidupan sehari-hari juga kita kenal roti ya. Roti itu bisa mengembang itu karena digunakan ragi di dalamnya, dicampurkan ragi. Nah, ragi ini sebenarnya adalah jamur Saccharomyces cerevisiae yang ketika dipanaskan dia akan mengeluarkan CO2 sehingga mengembangkan adonan. Lalu masakan yang sangat familiar dalam kehidupan kita yaitu tempe goreng ya. Tempe ini kan berasal dari kedelai yang sudah dimasak ya, kemudian ditaburi dengan jamur Rhizopus oryzae. Jamur Rhizopus oryzae itu bentuknya kalau kita lihat di mikroskop seperti ini ya. Dan itu ternyata sama dengan kalau kita melihat jamur yang ada di roti basi. Nah, ini roti basi. Roti basi itu kalau diambil jamurnya lalu kita cek di bawah mikroskop, akan terlihat bentuk seperti ini. Mirip dengan yang jamur tempe tadi ya. Karena nama genusnya pun sama yaitu Rhizopus. Rhizopus, kalau untuk tempe Rhizopus oryzae atau Rhizopus oligosporus, sedangkan yang pada roti basi namanya Rhizopus stolonifer. Jamur ini pastinya juga tidak asing ya. Jamur kuping. Bentuknya seperti kuping, nama latinnya adalah Auricularia polytricha. Biasa dicampurkan dalam masakan seperti kimlo ya. Kemudian oncom. Nah, jamur oncom ini kalau makan combro. Combro itu dari singkong yang di dalamnya diberi oncom. Nah, jamur oncom ini ditumbuhkan dalam ampas kedelai. Nah, kemudian bisa dikonsumsi dalam bentuk macam-macam, misalnya seperti masakan ini yang menggunakan lencak dan juga daun kemangi ya. Bahkan di Bandung itu ada produk yang namanya brownies oncom. Lalu jamur tiram. Jamur tiram ini bisa dibuat menjadi makanan seperti jamur tiram crispy. Nah, jamur tiram ini merupakan jamur yang punya kandungan protein yang cukup baik ya, bisa dikonsumsi. Penicillium notatum. Penicillium notatum ini adalah penicillium yang merupakan jamur bersel satu, tetapi koloninya seperti ini ya. Jamur ini merupakan jamur mikroskopik yang bisa dipakai sebagai antibiotik. Nah, ada juga Penicillium chrysogenum. Jadi penicillium itu ada beberapa macam. Ada penicillium yang dapat dipakai untuk membuat keju. Namanya Penicillium camemberti dan Penicillium roqueforti. Kalau penicillium yang dipakai untuk antibiotik itu Penicillium notatum ataupun Penicillium chrysogenum. Sebenarnya ciri-ciri fungi yang membedakan dia dengan kingdom lainnya. Nah, dalam pembahasan tentang klasifikasi yang lalu, kita sudah belajar mengapa fungi dikeluarkan atau dipisahkan dari kingdom plantae. Bahwa fungi eukariotik, bahwa fungi tidak bergerak berpindah tempat, itu masih sama dengan plantae. Tapi, bahwa dia heterotrof absorpsi, melakukan pencernaan secara ekstrasel, dinding selnya dari zat kitin, tidak berfotosintesis, ya. Ini adalah ciri khas dari fungi. Sebagian besar bersifat makroskopik meskipun ada yang mikroskopik. Ada yang memiliki zat warna. Nah, habitat jamur ini perlu kita perhatikan sungguh-sungguh ya supaya di lingkungan kita juga tidak tumbuh jamur.
Lembab, kurang cahaya, kaya zat organik itu adalah 3 syarat habitat jamur. Pastikan kalau kalian menyimpan baju, menyimpan makanan, menyimpan duit, itu kondisinya tidak memberikan kesempatan untuk jamur tumbuh, ya. Jangan sampai lembab, jangan sampai kurang cahaya, jangan sampai kaya zat organik. Bahkan di tubuh kita nih ya, kalau kita tuh rajin mandi, itu tentunya akan terhindar dari kondisi-kondisi ini ya. Tapi kalau males mandi, jelas kita keringetan, lembab ya, kita pakai baju itu berarti kurang cahaya, dan kita keringetan itu kan kaya zat organik. Itu sudah sangat subur sebagai lahan tumbuhnya jamur. Nah, cara reproduksi jamur itu ada seksual dan aseksual. Yang aseksual ada cara pertunasan, ada fragmentasi miselium. Fragmentasi itu pemutusan ya. Miselium itu anyaman hifa. Hifa adalah benang-benang yang menyusun jamur. Kalau hifa-hifa tadi beranyam-anyam namanya miselium. Nah, miselium ini kalau terpisah dari miselium yang lain itu berarti mengalami fragmentasi. Itu juga sebenarnya bisa menjadi salah satu jalan untuk reproduksi secara aseksual. Lalu pembentukan spora dari sporangium. Ingat ya, ada 2 macam spora seksual dan spora aseksual. Spora aseksual itu contohnya sporangiospora dan conidiospora. Itu adalah spora vegetatif atau spora aseksual. Nah, ini seperti yang dituliskan di bawahnya yaitu conidia. Conidia ini menghasilkan conidiospora, itu spora aseksual. Lalu ada lagi cara reproduksi pembelahan sel. Ini merupakan cara-cara aseksual. Nah, cara yang seksual itu dipakai sebagai dasar klasifikasi. Misalnya nih ya, pada jamur divisi Zygomicota, reproduksi seksualnya menggunakan Zygospora. Divisi Ascomycota, reproduksi seksualnya Ascospora. Basidiomycota, reproduksi seksualnya Basidiospora. Nah, jadi ada 3 ini ya, klasifikasi fungi itu Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota. Kenapa dibagi 3? Ini karena dasar klasifikasinya itu adalah reproduksi seksualnya. Sedangkan untuk jamur-jamur yang tidak atau belum diketahui reproduksi seksualnya, dia dimasukkan dalam divisi penampungan, namanya Deuteromycota. Ini divisi penampungan. Lalu yang membedakan klasifikasi yang berikutnya adalah hifanya atau benang-benang jamurnya tadi ya. Zygomicota itu hifanya tidak bersekat, disebut dengan hifa senositik. Kalau Ascomycota dan Basidiomycota itu hifanya bersekat semua, bersekat. Ya, ini merupakan perbedaan atau klasifikasi antara divisi Zygomicota, Ascomycota, dan Basidiomycota. Untuk contoh-contohnya nanti akan kita lihat lebih lanjut ya. Nah, divisi Zygomicota. Divisi Zygomicota atau Zygomicotina atau Zygomycetes itu sama saja ya. Hifanya tidak bersekat, reproduksi seksualnya dengan Zygospora, aseksualnya dengan sporangiospora dan fragmentasi miselium. Ini ada banyak contoh ya. Coba perhatikan, Rhizopus saja ada beberapa. Tapi masing-masing Rhizopus itu berbeda peran. Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus untuk tempe. Rhizopus stolonifer itu justru membuat roti basi. Rhizopus nigrican ini parasit pada tomat. Mucor mucedo itu pengurai kotoran, tapi kalau Mucor javanicus itu bisa dipakai untuk membuat tape. Nah, nanti kita belajar di Ascomycota itu juga ada jamur yang bisa dipakai untuk membuat tape. Tapi jamurnya berbeda, ya. Nah, jangan sampai keliru kalau saya bertanya, divisi Zygomicota, contoh dari divisi Zygomicota yang dipakai untuk membuat tape ya jawabannya Mucor javanicus. Pilobolus ini adalah jamur yang menjadi pengurai juga, pengurai kotoran. Struktur Rhizopus kalau dilihat di mikroskop ya, ini akan terlihat bangunan seperti ini. Dia menyerap zat organik itu dari rhizoidnya. Nah, teman-teman harus ingat bahwa kalau jamur itu membutuhkan zat organik,
berbeda dengan tumbuhan yang membutuhkan zat anorganik. Sporangium ini adalah kotak spora, di dalamnya ada sporangiospora. Divisi Ascomycota atau Ascomycotina atau Ascomycetes. Di sini reproduksi seksualnya menggunakan ascospora, hifanya bersekat, reproduksi aseksualnya dengan konidia dan pembelahan sel. Contohnya banyak sekali ya. Ada yang bisa dipakai untuk membuat tape ya. Kalau tadi Mucor javanicus itu adalah divisi Zygomycota, nah ini Saccharomyces cerevisiae ini untuk membuat tape tapi dari divisi Ascomycota. Ini bisa untuk mengembangkan roti dan membuat alkohol. Ada juga yang dipakai untuk membuat anggur, untuk membuat tuak, ya. Ini ada oncom masuk di sini. Lalu ada Penicillium notatum, Penicillium chrysogenum, Penicillium roqueforti, Penicillium camemberti, itu masuk di sini semua. Candida albicans ini adalah jamur penyebab keputihan. Keputihan tidak hanya pada wanita tapi juga bisa pada laki-laki. Nah, ini struktur dari Ascomycota. Ada askusnya, lalu dari askus ini dihasilkan ascospora. Jamur-jamur Basidiomycota, hifanya bersekat, reproduksi seksualnya dengan basidium yang menghasilkan basidiospora, lalu reproduksi aseksualnya membentuk konidia yang menghasilkan konidiospora. Kalau kita tuh mengkonsumsi jamur-jamur, ya misalnya seperti kita lagi makan mie ayam jamur. Jamur yang kita makan itu adalah bagian tubuh buahnya atau basidiokarpnya, ya. Jadi bagian jamur yang kita konsumsi adalah tubuh buahnya atau basidiokarpnya. Contoh-contoh Basidiomycota itu banyak sekali ya. Ini baru sebagian yang saya tuliskan dalam slide ini. Jamur kuping, jamur merang, jamur shiitake, jamur kayu, jamur enokitake, jamur melinjo, ya itu ada banyak sekali. Jamur matsutake, jamur jamur kancing itu ada di sini juga ya. Jamur campignon masuk di dalam bagian dari Basidiomycota. Yang merugikan ada yang bersifat parasit, ada yang beracun bahkan sampai mematikan ya. Kalau Amanita muscaria itu hanya menimbulkan halusinasi, tapi kalau Amanita ocreata dan Amanita phalloides ini bersifat mematikan. Nah, reproduksi dari Basidiomycota tadi menggunakan basidiospora dan bisa membentuk konidia untuk vegetatifnya. Ini strukturnya, jadi di bawah payung itu ada basidium, di dalam basidium itu dihasilkan basidiospora. Ini contoh-contoh jamur Basidiomycota ya, jamur melinjo, jamur enokitake. Ini jamur enokitake ini memiliki khasiat anti kanker ya. Kemudian ada jamur campignon, jamur merang, jamur kuping, jamur magic mushroom atau kotoran sapi, Amanita muscaria. Nah, hubungan simbiosis antara jamur dengan organisme lain. Hubungan simbiosis antara jamur dengan akar tanaman itu membentuk mikorisa. Risa itu adalah akar ya, miko itu jamurnya. Jamurnya mendapatkan zat organik dari hasil fotosintesis, sementara tumbuhannya mendapatkan kemudahan menyerap zat anorganik dari lingkungan karena keberadaan jamur. Demikian juga ketika jamur bersimbiosis dengan alga. Alganya berfotosintesis, hasil fotosintesisnya bisa dimiliki oleh jamur ya, bisa diserap oleh jamur. Sementara si alganya ini membutuhkan zat anorganik yang menjadi lebih mudah karena kehadiran jamur. Karena jamur menyebabkan penguraian zat organik menjadi anorganik kan lebih cepat ya. Sehingga ketersediaan bahan anorganik yang dibutuhkan alga itu juga cepat. Ini jamur yang cukup mahal ya. Jamur truffle ya. Jamur truffle ini dia adalah jamur yang tumbuh di akar-akar pohon ya, terutama pohon ek. Nah, pohon ini tidak biasa kita jumpai di Indonesia ya. Ini termasuk mikorisa. Meskipun jamurnya dari divisi Ascomycota. Ada lagi jamur matsutake, itu tumbuh di
di akar-akar pohon pinus ya. Jamur matsutake itu juga termasuk mycorrhiza yang bisa dikonsumsi. Nah, penyakit karena jamur. Ada panu ya. Panu itu nama lainnya Tinea versicolor atau Pityriasis versicolor. Nah, penyakit ini timbul karena infeksi jamur yang namanya Malassezia furfur atau Pityrosporum ovale. Kalau untuk yang keputihan, itu jamurnya adalah Candida albicans. Ya, oke teman-teman, sampai di sini penjelasan saya. Silahkan kalian mempelajari lebih lanjut contoh-contoh jamur yang lain. Oke, sampai bertemu lagi dalam materi yang lain. Jangan sampai kita jamuran, ya. Maka perhatikan habitat jamur, hindari lembab, ya, hindari area kurang cahaya, dan jangan sampai tubuh kita itu kaya zat organik, maka mandilah ya. Jangan sampai mandi harus disuruh-suruh. Oke, terima kasih.